Apakah latar belakang munculnya kekristenan? Mengapa Tuhan memilih gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin membagikan kepada Anda perihal mengenai mengapa kekristenan itu muncul. Kita tahu bahwa kekristenan itu muncul pada abad pertama atau sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi kemunculan daripada kekristenan itu tentu ada latar belakangnya. Tidak mungkin Tuhan menetapkan sebuah institusi baru tanpa ada sebab musababnya. Nah, kita tahu saudara bahwa kalau kita merujuk kepada awal sekali di mana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia diciptakan pada hari ke-6, lalu Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Manusia memiliki namanya pengetahuan, memiliki intelektualitas, budi pekerti, punya perasaan dan juga punya kehendak. Sama seperti yang Tuhan miliki begitu. Dan manusia memiliki kehendak bebas. Dia bisa melakukan apa yang ia kehendaki. Dia bisa menuruti apa yang Tuhan perintahkan dan juga bisa menentang apa yang Tuhan perintahkan. Itu bukti bahwa manusia punya kehendak bebas. Dan Tuhan ingin menguji kehendak bebas manusia dengan menciptakan yang namanya buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ya. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak boleh memakan itu. Dan kita lihat dalam fakta atau dalam perjalanan hidup mereka setelah diciptakan, mereka memakan buah pohon yang Tuhan larang, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi sejak kejatuhan dalam dosa ini, maka banyak hal yang berubah. Ya, banyak hal yang berubah dalam diri manusia begitu ya. Terjadi hubungan yang terputus dengan Tuhan. Tidak seperti ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Nah, jadi sejak kejatuhan Adam itu, kita tahu bahwa hukuman daripada dosa itu menurut Alkitab, upah sebuah dosa ialah maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Dan pelanggaran Adam, konsekuensinya sekali lagi itu adalah maut, kebinasaan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Lalu Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, dan manusia akan terbebas atau terlepas dari hukuman maut itu kalau manusia tetap percaya kepada Tuhan. Adam dan keturunannya binasa itu karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kalau mereka memakan buah pohon itu, mereka akan mati. Ya, mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada omongan iblis begitu. Nah, tetapi Tuhan akan memberikan hidup kepada mereka, hidup kekal tentunya, apabila mereka percaya kepada apa yang telah Tuhan sampaikan, bahwa nanti keturunan perempuan itu atau Sang Juru Selamat itu akan datang dan menggantikan mereka dihukumkan di neraka. Sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, maka Tuhan perintahkan mereka untuk melakukan yang namanya upacara simbolik yang menggambarkan penghukuman Sang Juru Selamat, yakni mereka mengambil seekor domba lalu meletakkan domba itu di atas mezbah. Sembari mereka mengaku diri orang berdosa dan beriman kepada Sang Juru Selamat yang akan datang. Ya, jadi itulah yang Tuhan tuntut kepada mereka. Jadi jikalau Adam dan keturunannya ingin diselamatkan, maka mereka harus beriman kepada Juru Selamat yang akan datang itu, yang akan menggantikan mereka dihukumkan neraka. Kita tahu dalam perjanjian baru berikutnya bahwa Juru Selamat yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus, saudara. Nah, jadi dari Adam sampai kepada Taurat diturunkan, atau dari kejatuhan sampai Taurat diturunkan, ada satu masa di mana kebenaran itu dipercayakan kepada ayah. Ayah dituntut untuk tetap memberitakan kepada anak-anak mereka bahwa mereka harus percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, yang akan dikorbankan menggantikan mereka dihukumkan di neraka. Nah, kita tahu bahwa perjalanan waktu, ayah-ayah tidak lagi melakukan penyembelihan hewan korban yang seperti Tuhan tuntut. Ya, itu dimulai dari Kain. Ya, Habel mempersembahkan domba korban sebagai gambaran Juru Selamat, sementara Kain tidak mempersembahkan hewan korban. Dia mempersembahkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menggambarkan Juru Selamat sama sekali.
Itulah sebabnya Tuhan tidak menerima persembahan yang dipersembahkan oleh Kain gitu. Nah, bukan hanya masa Kain, tapi banyak ayah-ayah berikutnya yang tidak lagi melakukan upacara demikian. Maka Tuhan marah, lalu hukum manusia dengan air bah. Sampai kepada Abraham, karena pada zaman Abraham juga setelah air bah 500 tahun, ternyata banyak manusia tidak percaya kepada Tuhan. Tidak lagi melakukan upacara penyembelihan hewan korban sebagai bukti bahwa mereka beriman kepada Juru Selamat yang akan datang itu. Ya, akhirnya saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dan dari keturunan Juru Selamat akan lahir begitu. Nah, jadi latar belakang pemilihan bangsa Israel sebagai pemberita kebenaran itu adalah dikarenakan banyak ayah-ayah yang tidak lagi melakukan tugas jawab mereka sebagai imam atau sebagai pemelihara kebenaran. Ya, ditambah lagi penduduk manusia semakin banyak, maka Tuhan berinisiatif mendirikan sebuah bangsa untuk menjadi bangsa yang akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, yakni menjadi bangsa yang akan memberitakan kabar baik kepada dunia. Nah, setelah bangsa Israel di Mesir dan mereka dikeluarkan dari Mesir, maka Tuhan tetapkanlah mereka sebagai suatu bangsa yang akan memelihara ibadah simbolik yang menggambarkan kepada Juru Selamat yang akan datang. Ya, jadi Tuhan berjanji bahwa dari keturunan mereka akan lahir Juru Selamat. Mereka harus menantikan Juru Selamat itu dengan setia, dengan tekun, sampai-sampai Tuhan membuat sebuah simbol penantian mereka, yaitu mereka tidak boleh bekerja pada hari ke-7 atau pada hari Sabtu. Mereka tidak boleh bekerja, mereka harus sabat, menjadikan hari itu sebagai sabat atau sebagai hari perhentian penuh. Bahkan ancamannya sangat berat, siapapun melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu akan dihukum mati. Jadi betapa seriusnya Tuhan memakai mereka untuk menantikan Juru Selamat yang akan mengorbankan dirinya, menggantikan manusia dihukumkan di neraka. Nah, ketika Juru Selamat itu datang menepati janjinya sekitar 1500 tahun setelah disampaikan begitu kepada mereka, mereka tidak menerimanya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Ya, tidak menerimanya. Artinya bangsa itu menolak. Oke, kalau begitu, setelah mereka menolak Sang Juru Selamat, menolak Tuhan yang datang kepada mereka, menolak Sang Immanuel, maka Tuhan mendirikan institusi baru yang menggantikan posisi mereka sebagai pemberita kebenaran. Maka Tuhan dirikanlah yang namanya gereja. Gereja itu berkembang berikutnya menjadi Kristen. Dikenal menjadi Kristen, yaitu pengikut Kristus. Jadi saudara-saudara, apa yang melatar belakangi gereja didirikan atau Kristen lahir adalah karena penolakan bangsa Israel yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kabar baik kepada dunia bahwa Juru Selamat nanti akan datang lahir dari bangsa mereka. Tetapi ketika Sang Juru Selamat itu datang, mereka menolaknya. Akhirnya tugas tanggung jawab memberitakan Injil kepada seluruh dunia itu dialihkan, dipindah tugaskan kepada gereja. Tentu tidak sembarang gereja, saudara ya. Tentu gereja yang ajarannya Alkitabiah. Ya, tidak semua gereja itu adalah tubuh Tuhan. Karena begitu banyak gereja-gereja yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mungkin mereka mengutip Alkitab tetapi tidak dalam konteks yang benar begitu ya. Ya, tidak dalam konteks yang benar. Jadi lahirnya atau munculnya kekristenan itu adalah karena penolakan bangsa Israel terhadap Mesias Sang Juru Selamat, dan berita Injil itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Maka Tuhan dirikan gereja. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan kepada rasul-rasul, pada murid pertama, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah kamu ke seluruh ujung bumi. Jadi saudara-saudara, kebenaran itu sekarang bukan lagi ada pada di Israel, tetapi kebenaran itu ada pada gereja yang Alkitabiah. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi Anda yang mencari kebenaran, carilah di dalam gereja yang ajarannya Alkitabiah. Jadi kalau Anda tidak mencarinya dengan segenap hati, maka Anda tidak akan menemukan kebenaran. Jadi Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel hari ini adalah Tuhan yang abstrak. Bukan lagi Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub datang, tetapi mereka menolaknya. Dan Tuhan yang mereka tolak itu mendirikan sebuah institusi baru, itu gereja. Dan kitalah sekarang yang mengestafetkan iman Abraham, Ishak, dan Yakub kepada seluruh dunia. Oleh karena itu saudara-saudara,
Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat Anda, maka Anda akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.